Marfu yang berikutnya ada 3. Sisa 3 ini kan kita sudah ambil 4. Ya, kita sudah ambil 4. Ini sekarang yang berikutnya ada namanya marfu berikutnya isimnya kana. Wa akhwatuhu. Ini yang berikutnya. Isimnya kana dan saudari-saudarinya. Perhatikan dulu di papan, nanti kita sama-sama baca di buku. Termasuk kata yang marfu adalah isimnya kana dan saudari-saudarinya. Iya. Kana dan saudari-saudarinya, yaitu teman-temannya kana, dinamakan saudari karena sama amalannya, sama tugasnya. Dipahami nih? Sama apanya? Tugasnya. Bukan karena dia seibu sebapak, tapi karena sama tugasnya, sama amalannya. Makanya dia dinamakan apa? Saudarinya. Ini kana dan saudari-saudarinya itu adalah penyakit yang masuk pada mubtada khobar. Sebenarnya dia adalah penyakit yang masuk pada mubtada khobar. Jadi ada mubtada khobar kemarin contohnya Zaidun maridun. Zaidun apa? Maridun. Ini Zaidun apa? Mubtada. Maridun khobar. Kana dan saudari-saudarinya masuk di sini. Masuk di sini. Misalnya langsung di sini kana. Tangan. Mubtada khobar. Kalau ada kana, maka kana ini merubah hukumnya. Ini dibilang kana ini adalah penasakh, penghapus hukum mubtada khobar. Paham? Mubtada khobar asalnya Zaidun maridun. Kalau ada kana di depan, hapus dulu harokatnya. Itu dibilang dia menghapus harokatnya. Paham gak ini? Paham ya? Dia hapus harokatnya, kemudian dia buat harokat yang baru. Yaitu mubtadanya kalau masuk kana maka dia diropa, khobarnya kalau masuk kana maka dia dinasab. Itu namanya berubah. Paham kan? Dan namanya juga berubah. Berarti yang baik-baik. Tadi ini Zaid namanya apa? Mubtada. Sekarang jadi ismu kana. Namanya isim kana. Tadi ini namanya maridun khobar. Sekarang menjadi khobar kana. Berubah namanya. Jadi merubah betul. Dia ubah bacaannya dan dia ubah namanya. Sudah paham sampai di sekarang ini? Jadi mubtada khobar, hukumnya dua-duanya apa? Marfu. Kalau masuk kana, maka mubtada tetap marfu, khobar jadi apa? Mansub. Paham gak ini? Jadi yang mansub maka judulnya itu isim mansub adalah isimnya kana. Karena khobarnya apa? Mansub. Kenapa dibilang hanya isimnya kana yang marfu? Karena khobarnya apa? Mansub. Paham ini? Jadi Zaidun maridun. Maksudnya kana. Hah? Begitu jadinya. Ya, Zaidun apa namanya? Maridun. Hah? Khobar kana. Misalnya di antum dapat lagi contoh Aliyun. Ya. Aliyun akilun. Masukkan kana. Hah? Muhammadun ghaniyun. Masukkan kana ya Wahyudin. Kana Muhammadun ghaniyun. Tahu. Selesai cerita. Iya. Paham Haji Mukhlis? Yakin, Mbak? Yakin betul-betul yakin? Bisa dicoba? Baiklah. Iya. Saya bilang, ya Pak, mukhlisun. Kan tidak perlu tambah haji, Pak, toh? Karena nanti. Iya. Mukhlisun tajirun adalah seorang pedagang. Masukkan kana, Pak.
Masya Allah. Jangan mundur lagi, Pak. Sudah bisa ini. Iya. Paham berarti ini? Aceh Muklis saja paham, apalagi antum. Iya kan? Sekarang kana itu yang tugasnya seperti ini, bukan hanya kana. Ada saudari-saudarinya. Semua di buku ada. Yang penting antum pahami dulu tugasnya. Kan sebentar itu, ini kan penyakit. Penyakit ini satu tugasnya. Antum paham ini? Di antara temannya kana misalnya nanti ada Laisa. Ada apa lain? Laisa. Ya sudah, sama. Bilang, Zaidun maridun. Masukkan Laisa. Ya? Sama. Anda paham ini? Mukhlisun tajirun. Muhammadun ghaniyun. Aliyun akilun. Sama. Masuk di dalam Al-Quran sangat banyak sekali. Allahu alimun. Allahu alimun. Masukkan kana. Allahu alimun. Masukkan kana. Banyak di Quran. Kana Allahu aliman hakiman. Kana Allahu ghafuran rahiman. Kenapa Allahu di dhamma sementara hakiman, aliman, ghafurun di fathah? Karena itu penyakit. Penyakit itu. Karena itu adalah apa? Penyakit yang masuk. Inilah penyakit ropa dan nasab sekaligus. Jadi dia korbannya satu, dua dengan yang setelahnya. Anda paham ini? Sudah jelas berarti? Karena ini masuk pada mubtada khobar, maka isim kana itu ada dua. Ada berupa dhohir dan ada berupa apa? Domir. Yang tadi itu berupa dhohir semua itu. Yang tadi itu berupa apa? Dhohir semuanya. Bisa domir misalnya, ya. Kuntu tajiron. Kuntu tajiron. Ya, kana jadi kuntu kalau bersambung. Nanti ada pernyataan di buku, pecahannya kana, kan kana fiil. Namanya fiil bisa dipecah. Pecahannya juga sama tugasnya. Kan kana nanti ini kan fiil madi. Fiil madi bisa jadi yakunu. Bisa jadi apa? Yakunu. Yakunu punya tugas sama dengan kana, tidak ada bedanya. Misalnya aliyun maridun. Masukkan yakunu. Yakunu. Anda paham ini? Kana kan fiil. Namanya fiil bisa apa? Ada tasrifnya. Fiil madi bisa diubah menjadi fiil mudhari, bisa diubah menjadi fiil amar. Paham kan? Dan amalannya tetap walaupun dipecahkan. Anda bisa paham ini? Sekarang, kuntu ini termasuk pecahannya. Kuntu tajiron. Kuntu tajiron. Mana isim kana? Tuh, mana khobarnya? Begitu. Anda paham ini? Jelas berarti? Jelas enggak? Siapa yang belum jelas? Kasih tahu. Tidak ada yang tidak jelas? Yang mana itu? Kuntu tajiron. Maksudnya ini kana Patri, kalau bersambung dengan tu, ta, ti, karena domir-domir yang berharokat. Na atau na yang domir berharokat itu berubah menjadi kun. Berubah menjadi apa? Kun. Tinggal kun tu, ta, ti, na atau apa? Na. Perubahannya nih. Pecahannya kana beramal. Tahu pecahannya? Tasrifnya. Tahu? Hah? Enggak? Hah? Iya, tasrifnya. Tahu pecahannya? Hah?
disorot kemarin. Misalnya doroba, yadribu. Itu maksudnya pecahan itu. Kalau tasrifnya kan doroba, yadribu, dorban. Ini kan pecahan namanya itu. Karena ini, karena bisa begitu. Karena yakunu kaunan. Kan sama dengan kola, fil ajwab. Karena ini adalah fil apa? Fil ajwab. Tasrifnya. Karena yakunu kaunan. Karena beramal. Yakunu beramal. Kaun juga apa? Beramal, begitu. Sama ini pecahannya ini kuntu. Tahu pecahannya? Tasrifnya. Nah, tapi mana buku ini? Itu masalah. Ya, iya. Jelas ini, jelas ya? Jelas berarti ya? Selesai. Sekarang yang berikutnya. Jangan dulu buka bukunya, perhatikan dulu. Khobar inna wa akhwatuhu. Khobarnya inna dan saudari-saudarinya. Yang marfu berikutnya langsung ini. Kita langsung karena mau selesaikan. Iya. Tidak apa-apa. Alhamdulillah. Karena hari Kamis toh, besok libur. Iya. Berikutnya, khobar inna dan saudari-saudarinya. Termasuk isim yang marfu adalah khobar inna. Inna ini dan saudari-saudarinya sama dengan kana. Dia penyakit juga yang masuk pada mubtada dan khobar. Persis. Jadi saya akan contohkan Zaidun. Ya, contohnya adalah Zaidun maridun. Zaidun maridun. Zaidun sebagai apa? Mubtada. Maridun khobar. Paham? Inna sama juga dengan kana. Hanya saja kana fi'il bisa dipecahkan. Kalau inna huruf tidak ada tasrifnya. Jadi dia tidak banyak dia. Ya, paham Patri? Kana apa? Fi'il. Jadi ada pecahannya. Bisa fi'il madhi, kemudian mudhari, kemudian amr, masdar. Paham kan? Kalau inna huruf tidak ada pecahannya. Maka dia lebih sedikit, lebih mudah daripada kana. Ini inna. Inna dia sama dengan kana dari sisi dia penyakit. Yang masuk pada mubtada khobar. Cuman tugasnya kebalikan kana. Kalau kana meropa mubtada. Mubtadanya tetap diropa. Khobarnya jadi apa? Mansub. Kalau inna sebaliknya. Tahu sebaliknya? Dia yang pertama dia nasab, yang kedua tetap. Jadi inna Zaidan maridun. Kebalikannya kana. Paham? Dan namanya berubah. Ini mubtada jadi isim inna. Paham kan? Khobar jadi khobar inna. Paham? Namanya jadi berubah. Jadi bacaannya beda langsung. Zaidun maridun. Masukkan inna. Ya? Inna Zaidan maridun. Aliyun akilun. Mukhlisun tajirun. Ya? Inna mukhlisun tajirun. Allahu alimun. Allahu alimun. Allah mubtada. Alimun khobar. Masukkan inna. Banyak dalam Al-Quran. Innallaha alimun. Anu paham ini? Banyak tak? Banyak di Quran. Ini inna banyak di Quran. Jadi kenapa Allah di fathah? Kemudian setelahnya di doma? Karena ada itu inna. Inna itu membuat fathah kata setelahnya. Setelahnya lagi di doma. Paham ini? Jelas ini? Paham tugasnya inna? Paham tugasnya inna? Inna itu punya saudari. Dia tidak bersendirian. Dan ingat karena dia saudarinya, maka sama amalannya. Di antara teman yang paling mirip adalah anak. Ada semua di buku nanti. Yang penting pahami dulu ini tugasnya. Kita akan baca nanti. Anak persis inna karena saudarinya. Bukan an. Kalau an masuk pada fi'il mudhari dulu penasab. Kalau ini anak.
Anna. Coba, Zaidun maridun. Anna. Allahu alimun. Hah? Siapa tadi? Kita. Apa kita bilang? Kelebihan. Coba, Allahu alimun. Anna. Alimun. Begitu. Alhamdulillah. Mantap berarti? Siapa anda paham? Om Pomok. Coba Om Pomok. Allahu. Saya ulang ganti. Allahu. Ya. Allahu Ghafurun. Ghafurun. Masukkan inna. Oh, Masya Allah. Cepat sekali kita baca. Innallaha Ghafurun. Betul, Pak. Iya, sudah pas itu. Kita juga heran ya, kenapa benar. Iya. Masya Allah. Jadi kalau, kan asalnya Pak, Allahu Ghafurun. Kalau inna dia ubah menjadi Allaha Ghafurun. Paham ini? Sudah? Kemudian berikutnya dia inna itu isimnya terbagi dua. Karena masuk pada mubtada khobar. Inna itu isimnya terbagi dua. Ada berupa domir, ada berupa dohir. Iya, contoh ya. Innahu alimun. Innahu alimun. Innahu alimun. Iya, mana isimnya inna? Apa? Hu. Ini isimnya? Isimnya apa? Inna. Mana khobarnya? Alimun. Jadi ini adalah apa khobarnya? Inna. Tapi pertanyaannya, innahu. Kenapa tidak inna? Hah? Hari ini kan domir apa isim? Mabni. Ini hu ini mabni di atas doma. Jadi tidak berubah. Karena domir hukumnya apa? Mabni. Kembali lagi di tahap kedua. Selalu begitu. Tahap kedua mengenal harokat. Sudah paham ini? Paham berarti? Selesai. Gak usah buku dulu bukunya, intip-intip. Perhatikan saja. Sibuk nanti kita buka sama-sama. Iya. Berikutnya, ini yang terakhir. Ini yang terakhir, yaitu khobarnya la. Ya, an-nafiyah lil jins. Khobarnya la nafiyah lil jins. Kalau ini tidak punya saudari, dia hidup satu-satunya saja di dunia ini. Iya, ini paling mudah. Tapi karena dia cuma satu, syaratnya ketat. Nah, ini yang masalah. Ada syarat dia. Ini la nafiyah lil jins. La yang menafikan jins. Artinya kalau dia ada, dia nafikan itu seluruhnya. Misalnya gini. La rojul. La rojul. Kita tidak usah harokati dulu ujungnya sebentar. La rojul. Dia menafikan jenisnya. Tidak ada laki-laki. Maksudnya tidak ada sama sekali. Hati-hati dalam menggunakannya. Ketika antum bilang, la rojul. Tidak ada laki-laki. Berarti memang sama sekali tidak ada di sini. Antum paham ini? Yang dia nafikan kata-kata jenis. Bukan kata-kata yang tertentu. Makanya dia tidak masuk pada ma'rifah. Karena dia hanya menafikan kata-kata umum. Makanya inilah yang masuk pada la ilaha illallah. La ilaha. Tidak ada sama sekali sembahan. Tidak ada. Pohon, batu, apapun tidak ada. Illallah. Kecuali Allah yang berhak disembah. Aduh paham ini? Ini namanya la nafiyah lil jins. Dia cuma satu. Tugasnya persis tugasnya inna. Tugasnya itu la, persis tugasnya inna. Sama. Apa tugasnya inna tadi? Menasab mubtada, merofa, khobar. Persis. Cuman kenapa tidak dimasukkan pada saudarinya inna saja? Karena dia ada syaratnya. Kalau inna tidak pakai syarat. Beramal. Dan teman-temannya. La ini sama dengan inna tugasnya. Tapi pakai syarat. Paham? Apa syaratnya? Ada 3.
Syarat pertama, ya, isimnya dia harus apa? Nakiro. Isimnya harus nakiro. Demikian pula khobar ya tentunya. Isimnya saja harus nakiro, apalagi apa? Khobarnya. Syarat kedua, isimnya masih sama, harus terletak langsung setelah la. Tidak boleh ada pemisah antara isim dengan apa? La. Harus isimnya terletak langsung setelahnya. Syarat ketiga, la-nya tidak boleh berulang. Harus cuma ada satu saja. Paham gak ini? Dipahami? Itu 3 syarat yang membuat dia dipisahkan. Isimnya harus nakiro. Tahu nakiro? Berarti bukan apa? Ma'rifah. Paham gak ini? Kalau ada kata la rojul, paham? La rojul karim. La rojul karim. Sekarang, ini rojul isimnya. Ini karim apa kok? Khobarnya. Ini rojul isim la. Isim la. Ini khobar siapa? Khobar la. Sekarang kita perhatikan. Rojul, terpenuhi nggak dia sebagai isim la? Lihat dulu. Apakah nakiro? Nakiro. Paham kan? Rojul nakiro. Apakah terletak langsung setelah la? Terletak langsung setelah la. Paham gak ini? Apakah la tidak berulang? Dalam contoh ini tidak berulang. Paham? Maka di sini baru dia bisa beramal. Paham gak ini? Paham ini? Beramal berarti dibaca la rojul la. Paham? Tambahan faedah, isim la tidak boleh ditanwin. Kalau isim inna kan ditanwin. Inna zaidan. Kalau tidak ada alnya kan? Paham kan? Jelas ini. Kalau isim la dia dinasab tanpa tanwin. Makanya mereka bilang mabni di atas apa dia dinasab. Mabni di atas apa dia dinasab. Maksudnya dibilang mabni karena tidak ditanwin. Karena rata-rata itu kata tidak ditanwin kalau dia apa? Mabni. Jadi antum bedanya dengan ini. Kalau ini inna rojulan karimun. Kalau inna. Tapi kalau la rojula karimun. Kalau khobarnya tetap tanwin. Isimnya saja. Anda paham ini? La rojula karimun. Anda paham ini? Kalau tidak terpenuhi itu syarat, maka batal amalannya. Kembali diropa. Misalnya antum dapat kata la zaid. Antum baca apa ini la zaid? La zaid. La zaidun. Kenapa? Karena ma'rifah. Antum paham ini? Kan syaratnya harus apa? Nakiro. Demikian pula kalau terpisah. Antum dapat kata la fil baiti. La fil baiti rojul. La fil baiti rojul. Rojul nakiro? Nakiro. Apakah la bisa beramal? Enggak. Kenapa? Terpisah. Karena dibatasi oleh fil baiti. Paham? Maka dibaca apa ini? Rojulun. Paham gak ini? Dan nanti kalau batal begini wajib ada 2 la di situ. Paham ini? Kalau ini yang batal, ini yang terakhir. La-nya berulang. Kalau itu bisa batal, bisa diamalkan, bisa juga tidak. Kalau isinya terletak langsung setelahnya. Seperti kata ya, ini dikecualikan itu syarat ketiga. Ini sebenarnya mudah sekali. Mudah sekali karena tidak ada bedanya dengan inna. Cuman syaratnya saja yang antum ingat. Harus nakiro, harus terletak langsung setelah la-nya tidak boleh berulang. Kalau 2 syarat ini yang gugur, maka kembali diropa. Dan pasti la-nya ada 2 di dalam kalimat itu pasti. Kalau tidak terpenuhi ini syarat ketiga, ini yang masalah. Karena dia boleh ihmal, beramal, dan boleh ihmal. Ya, ihmal artinya tidak beramal. Ini yang la-nya berulang. Tetap isimnya nakiro. Contoh yang paling terkenal adalah kata la haul. La haul wala quwwah. La haul wala quwwah. Yang kita sering ucapkan. La haula wala quwwata illa billah. Ini kan haul, nakiro. Terletak langsung setelah. Terletak langsung. Masalahnya la-nya ada 2. Kalau seperti ini boleh diamalkan. Boleh antum baca la haula wala quwwata illa billah. Boleh diamalkan. Itu bacaannya.
dan boleh tidak antum amalkan. Boleh antum baca. Kalau tidak amalkan gimana? Kembali ke asal. La haulun wala quwwatun illa billah. Boleh. Ini untuk dasar saya kasih saja dulu 2. Karena nanti ada 5 bacaan. Tapi 2 saja dulu. Jadi untuk pemula langsung saja. Kalau lanya berulang, isimnya nakirah, maka boleh ihmal beramal dan boleh ihmal tidak beramal. Paham? Kalau ihmal berarti la haula wala quwata illa billah. Kalau ihmal tidak beramal berarti la haulun wala quwatun illa billah. Antum paham ini? Yang jelas sekarang ini sebenarnya mudah saja. La beramal seperti inna. Cuman bedanya dengan inna, isim la tidak boleh tanwin. Paham ini? Terus harus nakiro. Tidak boleh beral berarti. Karena kan harus apa? Nakiro. Karena kapan beral apa jadinya? Ma'rifah. Anda paham ini? Terus isim la harus terletak langsung setelah la. Tidak boleh dipisah. Terus ketiga la-nya tidak boleh berulang. Hanya saja itu untuk yang ketiga. Kadang bisa beramal, bisa juga tidak. Paham Patri? Siapa yang belum paham? Siapa? 3 syarat tadi itu ketika rojula karimun, rojulanya itu dia Arab atau jadi ini? Kan isim la mabni. Begitu nama maksudnya. Kan dia tidak ditanwin mabni. Isim la mabni al fathi, tapi berada dalam kedudukan nasab. Nanti ada i'rab lengkapnya di buku ketiga. Ini hanya saya cuman fokus tugasnya dulu. Paham kan? Di buku ketiga nanti akan dijelaskan insyaallah setelah antum lebih paham lagi insyaallah nanti di sana. Paham ya? Jelas ini? Fokus dia tugasnya seperti siapa? Ya. Inna. Cuman kenapa tidak digabungkan saja ke saudarinya inna? Alasannya kan dia punya syarat. Syaratnya ada berapa? 3. Harus terpenuhi semua. Kalau tidak terpenuhi, batal. Kembali ke asal mulanya, yaitu mubtada khobar. Anda paham ini kan? Kan mubtada khobar asalnya marfu. Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah kita baca. Kita lihat ismu kana wa akhwatiha. Isim kana dan saudari-saudarinya. Kana wa akhwatuha tadkhulu 'alal mubtada'i wal khabar. Perhatikan itu pernyataan. Kana dan saudari-saudarinya masuk kepada mubtada dan khabar. Fatarfa'ul mubtada'a, maka dia merofa mubtada wa yusamma ismaha, dan dinamakan apa? Isimnya kana. Wa tansibul khabaro, dan menasab khabar, wa yusamma khabaroha, dan dinamakan apa? Khabarnya, yaitu khabarnya kana. Sekarang kana wa akhwatuha. Sebelum contoh anak kasih semua di situ saudarinya. Paham? Supaya antum paham. Ini kalau ini tinggal hafal saja. Intinya antum paham amalan kana. Saudarinya ini tinggal dihafal saja. Ya, dipahami tugasnya dan dihafal ini alat-alatnya. Karena ini penyakit. Ini adalah penyakit. Yaitu dia adalah kana, asbaha, amsa, adha. Sama itu asbaha. Misalnya Zaidun qaimun. Masukkan asbaha. Asbaha Zaidun qaiman. Sama. Tugasnya sama. Makanya saya tidak terlalu fokus untuk menjelaskan apa? Satu persatu. Cukup satu karena sama semuanya. Sama semuanya. Adha, dhalla, bata, soro. Coba soro. Zaidun qaimun. Soro. Soro Zaidun qaiman. Laisa, mazala. Sama. Coba. Zaidun qaimun. Mazala. Sama. Manfakka, mafatiha, mabariha, madama. Coba. Zaidun alimun. Madama. Mudah cerita. Dipahami ini. Intinya antum fokus. Ini perkara, ini kana dan saudari-saudarinya. Apa tugasnya kalau ada di dalam kalimat? Itu fokusnya. Paham gak nih? Itu apa?
fokusnya. Jelaskan? Ya, kalau antum dah hafal juga semuanya ini tidak ada masalah dulu di awal. Yang penting antum pahami tugasnya. Nanti terhafal sendiri. Karena ada yang sering dilihat itu akan dihafal. Jadi tidak usah dihafal. Lihat saja dan pahami. Nah, iya. Paham gak ini? Alhamdulillah. Baik, berikutnya, pernyataan berikutnya. Wa ma tasarrafa minha. Ini juga penting karena itu fi'il. Dan apa yang terpecahkan darinya, apa yang tertasrifkan darinya. Jadi pecahannya kana itu beramal sama dengan siapa? Kana, pecahannya. Iya. Nah, contoh kana yakunu kun. Jadi kana beramal, yakunu beramal, kun juga beramal. Ada paham ini? Asbah yusbih asbih. Asbah beramal, yusbihu beramal, asbih juga beramal. Wa nahwuhu dan yang semisalnya dari pecahan-pecahannya. Pokoknya ini kana dan saudari-saudarinya adalah fi'il, bisa dipecahkan. Misal contoh. Kana Zaidun qa'iman. Zaidun apa namanya? Qa'iman. Amsa Zaidani qa'imaini. Zaidani isimnya amsa, kan bukan kana yang masuk. Saudaranya, jadi bilang isim saudaranya, yaitu siapa? Amsa. Jangan kana, masa kana semua kasihan. Iya. Nah, amsa Zaidani qa'imaini. Zaidani isimnya amsa, qa'imain khabar amsa. Adha Zaiduna qa'imina. Zaiduna qaimina. Khabarnya amsa atau adha? Ya pindah. Ini sudah adha sekarang. Paham gak ini? Dhallat Maryamu qaimatan. Dhallat Maryamu qaimatan. Ini kita, saudaraku. Maryamu isim dhallat. Ahsan, qaimatan. Ahsan, tak mantap. Batat Maryamani qaimataini. Maryamani semuanya. Qaimataini. Laisat Maryamatun qaimatin. Maryamatun isim laisat. Qaimatin. Kenapa dikasroh? Oh iya, jama muannas salim. Kalimat nasabnya dengan kasroh. Madama hamuka qaiman. Mana isimnya? Mana khabarnya? Apa alamat rupanya hamu? Wow, karena dia siapa? Masya Allah, mantap. Isim kana ala kismain. Isim kana terbagi dua. Dohirun kama mutil. Dohir sebagaimana dicontohkan tadi di atas. Tinggal tengok kembali. Paham ya? Yang kedua domirun. Isim kana bisa berupa apa? Domir. Misal contoh. Kuntu maridon. Mana isimnya? Mana khobarnya? Kunta tajiron. Mana khobarnya? Mana khobarnya? Mana isimnya? Alhamdulillah. Selesai. Khobar inna wa akhwatih. Kalau contoh isinya bagaimana? Misalnya kananya bentuk isi. Dia kaunu Zaidin qa'iman. Iya. Makanya jangan ditanya dulu. Karena belum datang mudhaf nilai, saudaraku tercinta. Iya, jadi kalau saya tidak contohkan, jangan dulu. Karena saya sudah tahu pasti akan bingung. Iya, sabar saudara. Nah, masalahnya kita kan baru marfu sama mansub. Sementara nanti itu ada suatu ketika isimnya kana itu dijer lafadznya. Karena dia mudhafun ilaih. Sekarang antum akan tanya lagi, apa mudhafun ilaih itu? Kue apa? Nah, begitu masalahnya. Karena belum datang babnya. Sabar saudara. Alhamdulillah. Insya Allah akan datang. Iya. Dah? Iya.
Iya. Bagus nih. Tinggal sambung. Apa yang kita bilang? Iya, kalau mau kita tasdid berarti kan ketemu dengan nun, berarti tasdid. Jadi apa? Kunna. Atau yang panjang? Kunna. Kan setiap ketemu dua huruf sejenis, itu apa di? Idgham tasdid. Sama saja idgham tasdid. Itu hanya berbeda istilah. Tidak perlu. Kata para ulama katanya la musyahata fil istilah. Tidak perlu saling siku kalau masalah istilah. Mau antum bilang tasdid atau idgham, silakan. Jelas ini. Sudah? Tidak ada masalah lagi nih? Tidak ada? Baik. Khobar inna wa akhwatiha. Khobar inna dan saudari-saudarinya. Ini lebih mudah daripada kana. Inna wa akhwatuha. Tadkhulu alal mubtada wal khobar. Inna dan saudari-saudarinya masuk pada mubtada dan khobar. Fatansibul mubtada'a, maka dia menasab mubtada. Ini bedanya kana dengan kana. Wa yusamma ismaha, dan dinamakan dengan isimnya. Wa tarfa'ul khobaru, dan merofa'ul khobar. Wa yusamma khobaruha, dan dinamakan apa? Khobarnya. Jelas ini kan? Inna wa akhwatuha hiya. Ini yang penting ini. Itu yang harus antum sering lihat dan pahami tugasnya. Inna dan saudara-saudarinya dia adalah, ini lebih sedikit, inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Sedikit sekali. Dan tidak ada pecahannya. Karena dia huruf tidak punya apa? Pecahan. Jadi inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Semua sama tugasnya. Menasab mubtada dan merofa khobar. Tinggal contoh. Misal contoh. Inna zaidan qa'imun liha. Anna zaidaini qa'imani. Lakinna zaidina qa'imuna. Ka'anna maryama durratun. Laita maryamaini qa'imatani. La'alla maryamatin qa'imatun. Inna hamaka qa'imun. Lihat itu. Cuma hamaka ini masuk dengan tanda apa? Masuk dengan tanda apa? Alif, karena dia af'alul. Oh iya, alhamdulillah. Karena dia asmaul khamsah. Alhamdulillah, antum nggak bisa lagi ditipu ya. Baik, mantap itu. Alhamdulillah. Jelas ini. Kemudian ismu inna ala kismain. Sama, isim inna terbagi dua. Dohirun kama mutil. Ada dohir sebagaimana dicontohkan. Semua tadi itu di atas. Itu isim inna dohir. Yang kedua bisa berupa domir. Bisa berupa domir. Misal contoh. Inni maridun. Ya itu artinya saya. Paham? Inni maridun. Mana isimnya in? Iya berupa domir yang bersambung dengan inna. Paham kan? Mana khobarnya? Maridun. Lakinnaka solihun. Akan tetapi kamu adalah orang soleh. Lakinnaka solihun. Mana isimnya? Lakinna. Ka. Mana khobarnya? Paham gak ini? Jelas ini? Jelas ini? Sudah? Sudah jelas? Jelas? Atau belum? Jelas? Alhamdulillah. Terakhir. Lanjutkan tuh. Lanjutkan. Lanjut. Tidak apa-apa. Sebentar kalau capek, libur saja sorof. Yang penting ini selesai. Nah, kan sorof kan santai. Ya. Insyaallah. Betul. Alhamdulillah. Iya. Kan 2 buku, maksudnya 2 buku saja. Iya. Kalau ini 5 buku. Paham kan? Jadi kita baca. Kalau antum tidak mau, tidak apa-apa. Baca, baik. Khobarul la an-nafiyah lil jins. Khobarnya la yang menafikan jins. La an-nafiyatu lil jins. La yang menafikan jenis. Apa artinya? Dia tamfi jami al jins. Dia adalah yang menafikan seluruh jenisnya. Makanya dia hanya ketemu dengan nakiro. Karena nakiro yang punya jins. Yang umum. Paham ini? Ala sabili tansis. Itu pun secara menyeluruh. Tidak akan tersisa lagi apapun. Kecuali yang dikecualikan. Makanya dibilang, la ilaha. Kalau hanya sampai di situ bahaya. Kalau hanya sampai di situ.
Karena maknanya apa ini? Tidak ada sama sekali sembahan. Jadi begitu artinya. Makanya harus ada yang dikecualikan. Illallah. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum paham kenapa begitu modelnya? Karena maknanya ini sama dengan ya banyak contoh yang lain, misalnya la haul wala quwwah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan sama sekali illa billah, kecuali dengan kekuatan dan daya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu ada begitu kalau antum mau ini. Kalau dibilang la rajula la halima, itu umum, tidak ada sama sekali laki-laki, tidak ada sama sekali orang alim. Ada paham ini? Jelas ini? Paham kan? Jadi karena dia menafikan seluruh jenis secara apa? Tangsis, keseluruhan, tanpa disisakan, kecuali yang dikecualikan. Jelas ini? Ini maknanya. Sekarang yang paling penting kalau dalam nahwu, itu tugasnya. Lihat, wa ta'amalu amala inna, dia beramal dengan amalannya inna, fatansibul isma wa tarfa'ul khobaro, maka dia menasab isim dan merupa khobar. Sama. Walakinna bisalah sati syurut, akan tetapi dengan 3 syarat. Ini masalahnya. Akan tetapi dengan 3 syarat. Pertama, ayakuna smuha wa khobaru nakirotain. Isim dan khobarnya harus nakiro. Isim dan khobarnya harus apa? Nakiro. Yang kedua, ayakuna smuha muttasilan biha, harus isimnya bersambung langsung dengannya. Maksudnya terletak langsung setelahnya, tidak boleh ada pemisah. Yang ketiga, Allah tatakarror, la-nya tidak boleh berulang. La-nya tidak boleh berulang. Lihat contoh yang terpenuhi syarat. Misal, contoh terpenuhi syarat. La karima madmumun. Karima, apanya la itu? Isimnya la. Kalau madmumun, khobar la. La ilaha illallah. Sama, mana isim la? La rojula fiddari. Mana isim la? Mana isim la? Itu harus diperhatikan semuanya. Isim la yang fokusnya. Karena isim la ini yang bersyarat. Isim la ini yang bersyarat. Kemudian poin berikutnya, wa illam idza talla ahadus syurutis sabiqah. Kalau tidak terpenuhi salah satu syarat yang telah lewat, salah satu saja. Kalau tidak terpenuhi salah satu syarat yang telah lewat, dikatakan di situ nomor 1, wa illam yatawaffar asyartul awal. Jika tidak terpenuhi syarat yang pertama. Apa syarat pertama tadi? Isim yang khobarnya harus nakiro. Kalau tidak nakiro, lihat, yajibu rofu, wajib dirofa, tidak boleh tidak. Karena lanya tidak beramal. Ya kalau tidak beramal penyakitnya, berarti kembali ke asal mula, yaitu mubtada khobar. Wajib dirofa. Wa yajibu takrorula. Ini kalau antum bercakap. Kalau di Quran memang sudah ada pasti, dan hadis juga sudah ada. Demikian pula di kitab gundul pasti sudah ada. Dan wajib berulang la-nya. Jadi pasti kalau tidak terpenuhi, itu ada 2 la-nya pasti. Anda paham ini? Pasti ada 2 la-nya. Misalnya antum mau bilang begini, la zaidun fil baiti. Tidak ada zaid dalam rumah. Tidak boleh berhenti di situ. Harus ada la lagi. Wala amrun. Dan tidak ada pula apa? Amar. Pasti begitu ucapannya. Karena kalau dia tidak beramal, harus diropak, terus la-nya pasti berulang. Itu sudah ketentuan. Jelas ini? Yakin? Iya, alhamdulillah. Jadi lihat contohnya. Misal contoh, la zaidun fiddari wala muhammadun. Jadi la zaidun. La zaidun diropak wajib. Kemudian la-nya ada 2, wala muhammadun. Paham kan? Jelas ini? Yang kedua, wa illam yatawaffar asyartu tsani. Jika tidak terpenuhi syarat kedua, apa syarat kedua? Apa syarat kedua? Hah? Langsung terletak setelah la. Sekarang tidak terpenuhi. Maksudnya tidak terletak setelah la. Ada pemisah. Apa yang terjadi? Yajibu rofu sama. Wajib dirofa. Wa yajibu takroru la. Dan wajib berulang la-nya juga. Pasti itu. Kalau Quran pasti. Paham gak ini? Iya.
pasti berulang lagi. Kalau di Quran sudah pasti ada, hadis juga. Demikian pula kitab gundul. Demikian pula kalau antum mau bercakap, hati-hati. Kalau mau bercakap, paham kan? La-nya harus antum ulang. Misal contoh, la fiddari rojulun. Sebenarnya rojulun nakiro. Rojulun kan nakiro. Tapi masalahnya apa? Tidak langsung setelah la, maka batal. Lihat bacaannya. La fiddari rojulun walam ro'atun. La-nya ada dua. Walam ro'atun. Jelas ini? Terus yang ketiga dan ini yang terakhir. Wa illam yatawaffar asyartu salit. Jika tidak terpenuhi syarat yang ketiga. Jika tidak terpenuhi syarat ketiga. Apa syarat ketiga tadi? La-nya kan tidak boleh berulang. Sekarang maksudnya bagaimana kalau berulang? Padahal nakiro terletak langsung setelah la. Tapi berulang la-nya. Apa yang terjadi? Lihat. Fayajuzul imal, maka boleh beramal. Wal ihmal, dan boleh tidak beramal. Antum boleh memilih. Boleh beramal, boleh juga apa? Tidak. Kalau beramal berarti baca seperti kalau dia beramal. Kalau tidak beramal kembali diropak. Misal contoh, la haula wala quwata illa billah. Ini dengan apa ini? Beramal atau tidak ini? Beramal. La haulun wala quwatun illa billah. Beramal atau tidak? Tidak beramal. Boleh dibaca seperti itu. Jadi boleh antum baca la haula wala quwata illa billah. La haulun wala quwatun illa billah. Paham? Ini cukup 2 dulu bacaannya. Nanti insya Allah akan datang di buku ketiga 5 bacaan. Insya Allah. Selesai marfu'at. Alhamdulillah. Iya. Jangan lupa hari Senin. Insya Allah. Nah, jangan lupa hari Senin. Iya kan hari Senin akan datang. Alhamdulillah. Innahu kana rajulan jahula. Kabar ini isinya mana? Hah? Karena dulu menjahulah. Kan khobar itu bisa berupa jumlah. Nah, kan gini. Ini kan karena inna masuk pada mubtada khobar. Jadi masuk pada semua pembagian mubtada dan pembagian khobar. Kan khobar bisa jumlah, bisa syubul jumlah kan? Misalnya gini, bisa jar majrur inna zaidan fil baiti. Mana khobarnya? Begitu. Tah inna zaidan amamal ustadi. Tah inna zaidan qoma abuhu. Mana khobarnya? Inna zaidan abuhu qaimun. Mana khobarnya? Sama gitu. Nah, ya kan sama semua ini. Kan dia masuk pada mubtada khobar. Berlaku semua di sana. Tapi cara baca tentang ini itu kan apakah beda cara baca, beda juga bentuknya? Yang mana itu? Enggak. Kan kalau nakiro enggak. Kan itu memang boleh baca begitu. Nah, yang penting masih nakiro bersambung langsung setelahnya. Sudah? Alhamdulillah. Cukup.